Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku paket matematika kelas 7 SMP penerbit Erlangga karya Bapak Marsudi Raharjo. Bab yang akan kita bahas tentang bilangan untuk latihan 7. Bagi Anda yang sudah punya bukunya, silakan dibuka halaman 38. Kita mulai dari pembahasan nomor 1. Tentukan pecahan campuran yang sesuai dengan bagian yang diwarnai pada gambar berikut ini. Nah, poin A ini ada dua bagian lingkaran yang utuh, kemudian yang satunya ya dipartisi atau dipecah menjadi 8 bagian ya. Berarti dua lingkaran yang utuh ini kita tulis 2, kemudian di sini nilai pecahannya kita tulis, yang diarsir ternyata ada 5 dari 8 bagian, berarti kita tulis 5/8. Jadi pecahan campuran untuk poin A adalah 2 5/8. Poin B, di sini ada 3 bagian utuh, berarti kita tulis 3. Kemudian bagian yang satunya dipecah-pecah menjadi 7 bagian ya. Yang diarsir ada 5, berarti kita tulis 5/7. Sehingga pecahan campurannya 3 5/7. Kemudian untuk poin C, ada 2 bagian yang utuh, kita tulis 2. Kemudian yang satu bagian dipecah menjadi 7 bagian. Yang diarsir ada 3, berarti 3/7. Sehingga pecahan campurannya adalah 2 3/7. Lanjut poin D. Di sini ada 4 bagian yang utuh ya teman-teman sekalian. Kita tulis 4. Kemudian satu bagian dipecah ya. Ada satu arsiran dari total 4 bagian, berarti kita tulis 1/4. Sehingga pecahan campurannya adalah 4 1/4. Kemudian untuk yang poin E ada 3 bagian utuh, berarti kita tulis 3. Yang satu bagian dibagi menjadi 3 bagian lagi ya. Berarti yang diarsir adalah 2 dari 3 bagian. Kita tulis 2/3, sehingga pecahan campurannya adalah 3 2/3. Poin F, di sini ada satu bagian yang utuh, yang bagian bawah kita tulis 1, yang bagian atas yang diarsir adalah 5 ya. Berarti kita tulis 5/6, sehingga pecahan campurannya adalah 1 5/6. Gimana teman-teman sekalian? Paham sampai di sini? Jadi angka yang ada di tengah ini adalah bagian yang utuh ya. Sedangkan yang pecahannya adalah melihat dari yang diarsir atau yang diwarnai. Kita lanjut ke nomor 2. Nyatakan dalam bentuk pecahan campuran pecahan biasa berikut ini. 18/5. Caranya teman-teman sekalian, kita bagi dulu 18 dengan 5. Hasilnya 3. Tapi ternyata masih sisa 3. Karena 5 kali 3 kan 15. Jadi untuk menuju 18 masih ada sisa 3. Nah, cara menulis pecahan campurannya, yang pertama hasilnya 3 ini yang berwarna merah kita letakkan di tengah, sisanya kita letakkan di atas, penyebutnya tetap 5. Jadi kuncinya penyebutnya selalu 5 ya, dan bagian atasnya adalah sisanya. Bagian tengah adalah hasilnya. Gimana teman-teman sekalian? Paham sampai di sini? Oke, kalau belum kita lanjutkan ke poin B. 27 dibagi 4. 27 dibagi 4 hasilnya 6. Karena 4 kali 6 itu masih 24, untuk menuju 27 kurang 3, berarti kita tulis sisa 3. Sehingga pecahan campurannya ya adalah 6 3/4. 6-nya di tengah, 3-nya di atas. Kalau penyebutnya selalu sama dengan soalnya ya, teman-teman sekalian. Lanjut poin C, 72 dibagi 5 hasilnya 14. Karena 5 kali 14 itu masih 70, berarti masih ada sisa 2. Karena di sini 72, kita tulis sisa 2. Berarti penulisannya 14 di tengah, 2 di atas ya sebagai sisanya, kemudian 5 tetap di bawah. Selanjutnya poin D, 115 dibagi 8 hasilnya 14. Karena 8 kali 14 itu 112, berarti untuk menuju 115 kurang 3 kita tulis sisa 3. Jadi jawabannya adalah 14 di tengah, kemudian 3 di atas dan 8 di bawah. Jadi jawaban untuk poin D adalah 14 3/8. Lanjut ke poin E. 150 dibagi 12 hasilnya adalah 12 ya, bersisa 6. Maka jawabannya adalah 12 6/12. Jadi sisanya di atas ya, hasilnya ada di tengah. Kemudian karena 6/12 ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 6, maka hasil akhir yang kita dapatkan adalah 12 1/2. Jadi ini kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi dengan 6. Selanjutnya poin F, 143 dibagi 11 ternyata hasilnya adalah 13, bilangan bulat saja, tanpa ada pecahan tambahannya. Lanjut ke poin G, 162 dibagi 14, hasilnya adalah 11.
Sisanya 8, berarti penulisannya adalah 11, 8 per 14. Karena 8 dengan 14 ini bisa disederhanakan dengan cara masing-masing dibagi 2, maka hasil akhir yang kita dapatkan adalah 11 4 per 7. Setelah disederhanakan ya teman-teman sekalian. Lanjut ke poin H, 215 dibagi 15 hasilnya 14. Ternyata masih ada sisa 5. Berarti penulisannya adalah 14 5 per 15. 5 per 15 ini bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 5. Maka hasil akhir yang kita dapatkan adalah 14 1 per 3. Lanjut ke poin I, 420 dibagi 22 hasilnya 19, sisanya 2. Berarti penulisan pecahan campurannya adalah 19 2 per 22. Nah ini bisa kita sederhanakan ya, dengan cara masing-masing dibagi 2. Berarti jawaban akhir yang kita dapatkan adalah 19 1 per 11. Poin J, 512 dibagi 24 hasilnya adalah 21. Ternyata sisa 8, berarti penulisan pecahan campurannya adalah 21 8 per 24. Karena 8 dengan 24 ini bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan 8, maka jawaban akhir yang kita dapatkan adalah 21 1 per 3. Ini cara untuk mendapatkan pecahan campurannya teman-teman sekalian. Lanjut ke nomor 3, nyatakan dalam bentuk pecahan biasa. 3 5 per 7. Yang pertama, ini kita kalikan dulu ya teman-teman sekalian. 3 kali 7 hasilnya 21. Kemudian ditambah dengan 5 ya. Hasilnya adalah 26. Sehingga penulisannya adalah 26 per 7. Jadi penyebutnya akan selalu sama ya. Ini 7, ini 7, 6, 5, 8 dan seterusnya. Yang berubah hanya bagian atas ya teman-teman sekalian. Jadi 26 itu diperoleh dengan cara 3 kali 7. Kemudian hasilnya ditambah dengan 5. Lanjut ke poin B, 4 kita kalikan dengan 7 dulu, hasilnya 28, kemudian ditambah 3, hasilnya 31, berarti pecahan biasanya menjadi 31 per 7. Lanjut poin C, 12 kita kalikan dengan 6 dulu, hasilnya 72, ditambah dengan 5, hasilnya adalah 77, yang bagian bawah tetap 6 ya, berarti pecahan biasanya 77 per 6. Poin D, 15 kalikan 5 hasilnya 75, ditambah dengan 3 hasilnya 78, berarti pecahan biasanya menjadi 78 per 5. Jadi bagian penyebut selalu tetap sama ya, yang berubah hanya bagian atasnya. Poin E, 21 kita kalikan dengan 8, hasilnya adalah 168, ditambah 3 hasilnya 171, berarti pecahan biasanya menjadi 171 per 8. Lanjut poin F, 22 kali 7 hasilnya adalah 154, ditambah 3 hasilnya adalah 157. Berarti pecahan biasanya menjadi 157 per 7. Kemudian poin G, 25 kali 9 hasilnya adalah 225, ditambah dengan 8 hasilnya 233. Berarti pecahan biasanya menjadi 233 per 9. Poin H, 31 kita kalikan 15 hasilnya 465, ditambah 4 hasilnya 469, berarti pecahan biasanya menjadi 469 per 15. Dan yang terakhir poin I, 33 kalikan 20, hasilnya 660, kemudian ditambah 7 berarti 667, sehingga pecahan biasanya kita tulis 667 per 20. Ini hasil akhir untuk soal nomor 3. Jadi semua jawaban ini adalah jawaban dari proses untuk mengerjakan soal nomor 3. Gimana teman-teman sekalian? Paham ya sampai di sini? Ini cara mengubah pecahan campuran menjadi biasa dan sebaliknya pecahan biasa menjadi campuran. Jika Anda merasakan ada manfaat dari video ini, jangan lupa dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe ya. Kami undur diri terlebih dahulu, kita ketemu pada pertemuan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.